Halo sobat semua, jumpa lagi di Sobat Militer Channel yang mengupas berita dan teknologi militer terkini. Pada video kali ini kami menayangkan tentang kejamnya pasar pesawat tempur Indonesia. Tapi sebelum dilanjut, support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini agar sobat semua selalu mendapatkan informasi terkini, dan berikan like jika sobat semua mendapatkan manfaat dari video ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar pesawat tempur Indonesia terlihat menggoda namun sekaligus kejam. Terdapat pabrikan yang lebih dari 5 tahun berkampanye di Indonesia untuk menawarkan produknya, namun terpaksa harus gigit jari. Sebaliknya, produsen pesawat tempur yang 2 tahun silam tidak diperhitungkan di Indonesia malah kini menjadi salah satu kandidat kuat pemenang tender. Kondisi ini membuat beberapa original equipment manufacturer harus kembali meninjau ulang rencana bisnisnya di Indonesia. Pengadaan pesawat tempur Indonesia dalam 20 tahun terakhir kurang kompetitif karena kuatnya sentimen anti produk Amerika Serikat, sehingga Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia melenggang tanpa pesaing. Nasib baik Rusia berakhir pada tahun 2018 setelah Indonesia menandatangani kontrak pengadaan 11 Sukhoi Su-35 yang memiliki service life 6.000 jam atau 30 tahun. Kontrak tersebut sampai sekarang belum efektif karena Indonesia takut dengan sanksi CAATSA dari Amerika Serikat. Saab juga harus mengalami nasib sial meskipun selama lebih dari 5 tahun terakhir gencar menawarkan pesawat tempur JAS 39 Gripen. Meskipun telah banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk memberikan beasiswa kepada perwira militer Indonesia, otoritas terkait di Indonesia tidak memperlihatkan minatnya untuk membeli pesawat tempur ini. Iming-iming kemitraan industrial pun tidak membuat Jakarta tertarik pada pesawat tempur yang menggunakan engine F414G39E berdaya dorong 98 kN ini. Akhirnya Saab mengangkat bendera putih bagi Gripen di Indonesia ketika firma ini memutuskan menutup kantornya di sini tahun lalu. Lockheed Martin mengalami pula nasib serupa dengan Saab. Dalam 5 tahun terakhir, pabrikan yang mengambil alih lini bisnis General Dynamics untuk F-16 sangat aktif melobi untuk memuluskan penjualan F-16 Viper ke Indonesia. Harapan untuk pembelian pesawat tempur yang dapat dibersenjatai dengan PVN-GBU-15 ini sempat muncul, namun kemudian pupus karena Kementerian Pertahanan menghendaki pesawat tempur twin engine. Apakah Lockheed Martin masih dapat menjual F-16 Viper pada Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Kita lihat saja dalam setahun ke depan. Boeing yang tidak gencar menawarkan pesawat tempur pada Indonesia malah seperti mendapatkan peluang durian runtuh. Dalam pertemuan dengan Acting Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Jakarta pada awal Desember 2020, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajaki kemungkinan Indonesia membeli F-15 Eagle dan F-18 Super Hornet. Menurut sumber-sumber kredibel di Jakarta, Amerika Serikat tengah mempersiapkan proposal penawaran kedua pesawat tempur ini kepada Indonesia. Penawaran dari Amerika Serikat ini hanya menggunakan satu skema pembelian, yaitu Foreign Military Sales, suatu hal yang kurang populer dan tidak disukai di Indonesia. Mirip dengan Boeing, Dassault Aviation bagikan mendapatkan durian runtuh ketika terjadi pergantian kepemimpinan di Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan ketertarikannya kepada pesawat tempur Rafale. Pesawat tempur yang menggunakan landing gear buatan Safran Landing System ini yang hingga 2019 tidak diperhitungkan di pasar pesawat tempur Indonesia tiba-tiba melesat menjadi salah satu kandidat favorit. Sejak pertengahan 2020 sampai saat ini, pertemuan intensif antara para eksekutif Dassault Aviation dengan para pejabat terkait di Indonesia masih terus terjadi terkait penawaran Rafale. Eurofighter Typhoon bekas pun masuk dalam gelanggang persaingan di Indonesia, namun peluangnya lebih kecil dibandingkan para pesaingnya dari Amerika Serikat dan Prancis. Persaingan dalam memperebutkan pesawat tempur Indonesia terjadi sangat dinamis dalam setahun terakhir dan sebagian peristiwa terjadi di luar dugaan. Apakah Indonesia akan menjatuhkan pilihannya pada Rafale ataukah Jakarta secara paralel juga akan memborong pesawat tempur dari Washington? Kita nantikan saja apa yang akan terjadi dalam bulan-bulan ke depan. Keputusan mengenai tipe pesawat tempur yang akan dipilih Indonesia diantaranya didasarkan pada pertimbangan geopolitik. Dalam geopolitik Indonesia saat ini, apakah Prancis lebih penting daripada Amerika Serikat ataukah Amerika Serikat lebih penting daripada Prancis? Kita nantikan saja apa yang akan terjadi dalam bulan-bulan ke depan. Oke sobat semua, terima kasih telah menonton. Subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update tentang berita dan teknologi militer terkini, dan berikan like jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini.